Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Spiritual Journal yang masih membahas tentang semua ada waktunya. Dari Ayub 14 ayat 1 dan 2. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang sangat mengasihi kami, bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Bersyukur untuk penyertaan-Mu kepada kami. Kami juga bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami dan rela mati menebus dosa kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Spiritual Journal kali ini masih membahas tentang waktu bagian kedua. Sudahkah Anda memikirkan tentang kematian? Apakah Anda meyakini bahwa setelah kematian ada kehidupan? Lalu apa yang harus Anda lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian? Ya, tentu saja jika Anda meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ayub 14 ayat 1-2 mengatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kedua ayat yang sudah kita baca tadi mengingatkan betapa hidup manusia itu sangat singkat. Seperti bunga yang pagi hari berkembang indah, siang terpapar terik matahari dan pada akhirnya sore hari layu. Pasti saudara sering mendengar pernyataan bahwa hidup itu sekali dan nikmatilah hidup itu. Lalu bagaimana manusia menjalani kehidupan yang sangat singkat ini? Banyak manusia hidup hanya untuk memuaskan nafsu, hidup mengikuti keinginan daging yang memberikan kesenangan sementara. Apakah benar ada kehidupan setelah kematian? Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1-3 memberitahu kita tentang perkataan Yesus pada para murid. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ketiga ayat yang sudah kita baca tadi memberitahu pada kita bahwa setelah kematian ada kehidupan bagi orang yang percaya Yesus. Jelas sekali Yesus menyiapkan tempat bagi kita setiap orang yang percaya padanya. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapat bagian dari tempat yang disediakan Yesus? Tentu saja syarat utamanya adalah percaya pada Yesus. Mungkin saudara bertanya, mengapa harus percaya Yesus? Siapa sih Yesus? Untuk apa dan mengapa Yesus menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya padanya? Nah saudara, kelanjutan Spiritual Journal ini dapat saudara dengarkan dalam pembahasan tentang waktu di bagian ketiga. Dalam rumah Bapa-Ku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu. Ya pergi ke surga kekal dan mulia.
kasih Tuhanmu yang setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, percayalah pasti kau diterimanya. Jangan tolak kasih Tuhanmu yang setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, percayalah pasti kau diterimanya.